Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk menjelaskan dari materi 13 di mata kuliah Cloud Computing yang dimana dosen pengampunya adalah Bima Ramadan, Parada Dian Palevi. Oke, mungkin bisa langsung dimulai. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keamanan cloud computing, penyimpanan basis data cloud, komputasi serverless, lalu big data dan analitik dalam cloud, lalu ada integrasi cloud dan interoperabilitas cloud, lalu ada DevOps dan CI atau CD, lalu ada Edge Computing. Next. Nah, mungkin dari keamanan cloud computing itu sendiri adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Keamanan menjadi aspek krusial karena data dan layanan disimpan serta diakses melalui jaringan publik. Secara khusus, keamanan cloud berupaya memberikan perlindungan jaringan dan penyimpanan dari ancaman internal dan eksternal, pengelolaan akses, kepatuhan dan data, tata kelola data, serta pemulihan dari bencana. Next. Nah, ancaman utama dari dalam cloud ini adalah peretasan atau hacking. Penyerang bisa membobol akun pengguna cloud untuk mencuri data, menghapus informasi, atau memanipulasi sistem. Yang kedua ada kebocoran data. Data penting yang disimpan di dalam cloud bisa bocor karena kesalahan konfigurasi, celah keamanan, ataupun serangan cyber. Yang ketiga ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan yang membajiri server cloud dengan traffic palsu, sehingga layanan menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Next. Nah, bagaimana cara cloud menjaga keamanan? Yang pertama ada data dienkripsi saat dikirim dan disimpan atau menggunakan TLS dan AES 256. Yang kedua ada autentikasi multifaktor untuk akses pengguna. Yang ketiga ada sistem IAM, Identity dan Access Management. Yang keempat ada audit atau log untuk memantau semua aktivitas pengguna. Next, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rufy Atala. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi oleh teman saya yaitu Abdul Rahman. Untuk selanjutnya yaitu adalah autentikasi dan orientasi. Autentikasi proses memverifikasi identitas pengguna. Contoh, username dan password ketika mau login register. Motif autentikasi itu lapisan tambahan keamanan seperti kombinasi password ataupun kode OTP. Jadi ketika login register menggunakan paspor itu ada tambahan kode OTP. Yang terakhir yang ketiga adalah otorisasi melanggar akses pengguna terhadap sumber daya di cloud, misalnya hanya admin yang bisa menghapus data. Untuk selanjutnya yaitu ada keamanan jaringan dan firmware dalam cloud computing. Firmware adalah sistem keamanan yang memantau dan mengatur lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu dalam cloud. Firmware dapat berupa eh, firmware tradisional dan kedua ada cloud firmware. Mirip dengan yang digunakan pada jaringan lokal. Yang kedua ada software yang berjalan di lingkungan cloud untuk melindungi aplikasi virtual seperti VM, virtual mesin, atau kontainer. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan basis data cloud. Penyimpanan basis data cloud adalah layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses database melalui internet menggunakan infrastruktur cloud. Layanan ini disediakan oleh penyedia cloud seperti Amazon Web Service, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure. Yang selanjutnya yaitu ada eh, skema penyimpanan cloud rasional dan versi rasional. Rasional berdasarkan data rasional menyimpan data dan infrastruktur dalam struktur yang jelas terdiri dari barisan dan kolom, di mana setiap kolom memiliki tipe data tertentu. Sistem ini menggunakan skema data. Artinya struktur data harus ditentukan oleh sebelum data dimasukkan. Yang kedua itu keunggulan utamanya adalah konsistensi, akurasi, terutama karena mendukung transaksi kompleks dengan aturan ACID. Selanjutnya yaitu
ada skema penyimpanan file personal dan personal. Berbeda dengan SQL basis data non-personal, tidak menggunakan tabel aku menyimpan dalam bentuk elemen fleksibel seperti dokumen, value, graph, ataupun kolom lebar. Contoh layanannya adalah MongoDB, Google Store, Amazon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jadin. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Jadin. Eh, saya akan melanjutkan materi ini. Saya Firdausin Jadin Arfiansyah, NIM 2331 407011111031 untuk backup dan recovery otomatis. Untuk backup otomatis, layanan database cloud umumnya melakukan pencadangan data secara berkala tanpa memerlukan konfigurasi manual. Hal ini memastikan salinan data selalu tersedia jika terjadi gangguan atau kehilangan. Untuk recovery otomatis, yaitu memungkinkan sistem untuk memulihkan data ke kondisi sebelumnya, bahkan hingga ke titik waktu tertentu. Fitur ini sangat berguna untuk mengatasi kehilangan data akibat kesalahan pengguna, serangan, atau kerusakan sistem. Next. Next. Next, Mas. Selanjutnya ada akses global dan latensi rendah. Untuk akses global, database cloud biasanya didistribusikan di beberapa pusat data yang tersebar di berbagai wilayah dunia. Hal ini memungkinkan pengguna dari lokasi manapun dapat mengakses data dengan mudah tanpa hambatan geografis. Untuk latensi rendahnya yaitu dengan penyimpanan data yang dekat dengan lokasi pengguna melalui replikasi dan edge server, waktu tunggu latensi dalam pengambilan dan pengiriman data menjadi sangat tepat. Ini membuat aplikasi berjalan lebih responsif dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Next. Untuk komputasi serverless-nya yaitu adalah model komputasi cloud di mana developer cukup menulis dan menjalankan kode tanpa perlu mengelola infrastruktur server secara langsung seperti provisioning, scaling, atau maintenance. Layanan cloud yang menangani semua kebutuhan server di belakang layar seperti di bawah ini, menjalankan fungsi secara otomatis saat terjadi event seperti saat file diupload ke S3. Untuk Google Cloud, dia menjalankan kode saat ada event dari layanan Google seperti saat data masuk ke Firestore atau pesan masuk ke pub atau sub. Untuk Azure, menjalankan kode secara otomatis saat ada event di layanan Microsoft Azure seperti saat ada data masuk ke database, file diunggah ke blob storage, atau permintaan API masuk. Next. Big Data dan Analitik dalam Cloud. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar dan kompleks yang sulit diproses dengan alat tradisional. Cloud computing menyediakan infrastruktur yang ideal untuk menyimpan dan menganalisis big data secara efisien. Untuk manfaat utamanya, visualisasi data jadi lebih mudah dan interaktif, pakai tools seperti Power BI, Looker, dan sebagainya. Data dapat digunakan untuk prediksi, pengambilan keputusan cepat, dan strategi bisnis berbasis data. Next. eh, Layanan Big Data di Cloud. Layanan dari Amazon Web Service untuk memproses data besar menggunakan tools seperti Apache, Hadoop, Spark, Hive, dan Presto. Layanan yang kedua ada layanan analitik data dari Google Cloud yang memungkinkan kamu menjalankan query SQL super cepat pada data dalam jumlah besar tanpa harus mengelola server. Untuk yang ketiga, layanan dari Microsoft yang menggabungkan data warehouse dan analitik big data dalam satu platform. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Fikri. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Algaifo Pratama dengan NIM 23314070.
satunya 4 kali 021. Oke, di sini ada materi. Saya akan melanjutkan materi analytic real time dan batch. Yang pertama ada real time analytic, yakni memproses data saat data masuk secara langsung, cocok untuk sensor IoT, mikro monitoring transaksi atau notifikasi cepat. Lalu ada batch analytic yang memproses data dalam jumlah besar secara berkala, ideal untuk laporan harian, tren historis, dan data arsip. Lalu yang berikutnya ada visualisasi dan BI tools. Data yang telah dianalisis bisa divisualisasikan agar mudah dipahami oleh pengguna non-teknis seperti manajer atau pemangku keputusan. Contoh dari alat BI populer yakni Power BI dari Microsoft, lalu Looker dari Google, lalu Tableau dari Salesforce. Next. Di sini ada integrasi dan interoperabilitas cloud yang merupakan proses penghubungan berbagai layanan aplikasi dan data yang berjalan di cloud dan juga on-premise agar bisa berkomunikasi dan bekerja sama secara otomatis. Lalu di sini ada tantangan integrasi antar cloud. Yang pertama, setiap platform yakni AWS, Azure, Google Cloud punya cara kerja dan format yang berbeda. Lalu yang kedua, sulitnya menyatukan layanan cloud dengan sistem lokal atau on-premise atau sistem lama atau legacy. Lalu standar terbuka dan protokol umum untuk integrasi dan interoperabilitas cloud, yakni penggunaan protokol umum seperti REST API yang standarnya pertukaran data berbasis web, lalu JSON XML, format data yang umum dan fleksibel. Lalu standar terbuka ini membantu mengurangi ketergantungan pada vendor tertentu atau vendor lock-in. Lalu yang berikutnya ada API dan middleware sebagai solusi. API merupakan jembatan komunikasi antar layanan, lalu middleware adalah perangkat lunak perantara yang membantu sistem berbicara satu sama lain, seperti MuleSoft dan Apache Camel. Next. Dan di sini ada integrasi sistem lama legacy ke cloud. Banyak perusahaan masih memiliki sistem lama seperti ERP kuno. Cloud memungkinkan integrasi bertahap lewat adapter API atau replikasi data agar sistem yang lama tetap bisa digunakan sambil perlahan migrasi ke cloud. Lalu ada hybrid dan multi-cloud compatibility. Hybrid cloud adalah kombinasi cloud publik plus lokal atau on-premise. Lalu multi-cloud adalah menggunakan lebih dari satu penyedia cloud, misalnya AWS plus Azure. Lalu yang terakhir, interoperabilitas penting agar sistem berjalan mulus di lintas lingkungan tanpa konflik. Next. Di sini ada apa itu DevOps dan CI atau ECD dalam cloud. DevOps adalah kolaborasi developer dan operation yang merupakan budaya kerja dan pendekatan yang menggabungkan tim pengembang atau dev dan tim operasional atau ops untuk mempercepat dan memperbaiki proses pengembangan perangkat lunak. Lalu CI atau CD merupakan optimasi build, test, dan deployment. CI continuous integration yang merupakan kode dari banyak developer digabungkan secara rutin dan diuji otomatis. Lalu CD continuous delivery atau deployment. Setelah lolos tes, kode akan langsung dikirim ke server atau produksi secara otomatis. Next. Lalu yang berikutnya ada tools populer CI atau CD, yakni Genskin, yang merupakan alat open source atau gratis untuk mengoptimasi proses build test dan deploy dari banyak plugin. Lalu ada GitHub Action atau GitLab, fitur optimasi workflow yang langsung dari GitHub untuk build, test, dan deploy aplikasi. Lalu yang terakhir ada Azure DevOps Pipelines, layanan dari Microsoft untuk otomisasi CI atau CD yang integrasi dengan Azure. Next.
Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rifki Atala. Manfaat utama yaitu waktu rilis lebih cepat dan konsisten, kualitas kode lebih stabil berkat pengujian otomatis. Yang ketiga, mengurangi error manual saat development, yaitu ada integrasi dengan cloud infrastruktur CI atau CD telah terhubung dengan layanan seperti AWS, Google Cloud, Azure, sehingga deploy aplikasi ke cloud hanya butuh klik atau otomatis setelah commit. Langkah selanjutnya yaitu adalah apa itu edge computing? Edge computing adalah metode pemrosesan data langsung di dekat sumber data seperti perangkat IoT, sensor, atau kamera, bukan di pusat data cloud. Tujuan utamanya mengurangi latensi, respon lebih cepat karena data tidak perlu dikirim ke server, proses dahulu, ya hemat bandwidth, sampai data penting yang dikirimkan ke cloud, resiliensi lebih tinggi, bisa tetap bekerja walau koneksi ke cloud terputus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abdul Rahman. Oke, mungkin aku menjelaskan tentang contoh penggunaannya mulai dari Smart City. Gunanya itu adalah kamera lalu lintas menganalisis kemacetan langsung di lokasi. Lalu ada kendaraan otonom, mobil memproses data sensor secara lokal untuk navigasi cepat. Lalu ada pabrik cerdas, mesin memantau kondisi dan ambil keputusan secara real time. Integrasi dengan cloud. Meskipun pemrosesan awal dilakukan di edge, data akhir tetap bisa dikirim ke cloud untuk penyimpanan jangka panjang, analitik lanjutan, atau pelatihan AI. Ini disebut arsitektur hybrid. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak mengenakan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.